Ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Daniel pasal 5:12 ini dikatakan bahwa Daniel dipanggil dan kemudian diminta untuk menafsirkan mimpinya, rahasianya ini. Jadi dari depan kita melihat bahwa Daniel pasal 5 ini sebenarnya cerita bagaimana Allah berkuasa dan tidak ada kuasa lain yang boleh menetap pada manusia dan kerajaan apapun dan siapapun. Dan kemudian Daniel memberitahukan arti dari kata mimpi Raja Belshazzar ini. Nah, saudara, apa arti mimpinya itu? Nah, kita membahas dulu. Waktu rahasia mimpi misteri kerajaan Allah ini diberitahukan kepada Nebukadnezar, diberitahukan kepada Belshazzar, sikap daripada hati dan menerima mimpi ini, baik Nebukadnezar maupun Belshazzar, di dalam ketakutan yang luar biasa, pikirannya nggak karu-karuan seperti dia mencari-cari dan mencari untuk supaya bisa mengerti penasaran itu dan menggelisahkan hatinya membuat seluruh hidupnya itu tidak ada lagi kuasanya. Dan hidupnya menuju kemana dia sudah nggak tahu. Nah inilah kuasa Tuhan waktu memberitahukan kepada kita tentang dampak mimpi yang akan mengakhiri hidup kita. Nah saudara perhatikan ini ya, jadi ini penting sekali. Kalau kita mendapatkan mimpi, kemudian kita di dalam kegelisahan luar biasa, kita ketakutan luar biasa, dan kemudian kita mencari artinya mimpi itu, dan kemudian banyak orang yang tidak tahu mimpinya, saudara, kemudian kita mengalami seperti Nebukadnezar. Itu mimpi yang buruk. Dan kalau kita mimpi dan kemudian kita mimpi mendapatkan satu mimpi yang tanda petik membuat kita berpengharapan pada Tuhan, membuat kita hati kita kemudian semakin menyerahkan pada Tuhan, kita semakin lembut di hadapan Tuhan, kita semakin mencari Tuhan dan kita semakin tunduk pada Dia. Itu mimpi penglihatan itu adalah membawa kita ke dalam mengenal akan hati kebaikan Tuhan, mengenal akan kelembutan hati Tuhan, bahwa kita ini orang yang harus ikut di dalam seluruh kehendak Tuhan. Dan orang ini menyatakan, mengekspresikan bahwa dia tidak gelisah seperti Nebukadnezar atau Belshazzar itu. Dia semakin berharap pada Tuhan. Dia semakin menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Nah, itu menuju kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kita gelisah, kita musuh orang, kita kemudian marah-marah seperti itu, dan membuat kita kemudian terpengaruh hidup kita dan kita nggak ada jalan mau kemana kita kan jadi bingung apa dan semuanya. Nah, saudara, itu adalah menuju kepada hal yang negatif dan kalau kita tidak kembalikan kepada Tuhan, pengharapannya pada Tuhan, dan itu bisa menghakimi kita seperti Nebukadnezar dan Belshazzar. Jadi, saudara, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tanda petik, yang apakah itu penglihatan atau mimpi, saudara harus pegang firman Tuhan. Kenapa? Karena mimpi semua itu bisa halusinasi kita, bisa salah, dan bisa dari setan, bisa dari iblis, bisa dari kegelapan, atau bisa dari hati kita yang mungkin banyak pikiran, ataupun kesedihan dan semuanya. Nah, saudara harus kembali pada firman Tuhan. Kenapa harus kembali pada firman Tuhan? Saudara, kalau kita dijamin kita disertai Tuhan, kita harus berani mengusir mimpi yang mengganggu kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara berani untuk membuang itu. Kenapa? Karena saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus, saya nggak pernah kekurangan apapun. Dan sukacita kita tidak pernah bisa diganggu dengan kegelisahan melihat, mendengar mimpi itu. Ya. Jadi kita nggak bisa lagi dikuasai oleh mimpi seperti itu. Apapun mimpi itu. Ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan hati yang berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hati dari Tuhan, ya kita terpengaruh. Kita bisa ikut maknanya dari mimpi itu dan kita bisa ngawur gitu kan. Dan hidup kita bisa berantem dengan siapapun. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kita lihat sekarang arti daripada mimpi itu ya. Nah, mini. Nah, ini diulang 2 kali. Setelah arti mini itu adalah menghitung, mini. Jadi menghitung itu mengukur. Mengukur dari mana dia ukur? Maka ukuran itu selalu dari awal. Ya, berapa meter ini dan berapa senti ini? Kan kita ngukurnya dari 0, titik awal. 0, 1, 2, 3. Nah, ini selesai ukurannya. Dan ukuran itu selalu ada awal dan akhirnya. Kekuasaan itu selalu ada awal dan akhirnya. Dan semuanya tidak boleh di hadapan Allah ada kekuasaan yang bermula dan tidak berakhir.
Jadi bermula tapi tidak berakhir. Jadi kita diberitahu oleh Tuhan bahwa semua penguasa, semua pemerintahan, semua kerajaan, semua republik, semua negara, dan semua bangsa memiliki pemimpin-pemimpin dari mulai RT sampai kepada presiden, sampai raja, atau sampai perdana menteri. Semua itu dimini-mini oleh Tuhan. Diukur, dihitung oleh Tuhan. Dari awalnya sampai akhirnya, dimulai dan diakhiri oleh Tuhan. Alfa dan Omega. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini. Mini-mini itu artinya menunjuk kepada akulah Alfa dan Omega. Pemerintahan seluruh manusia yang terlihat dan yang tak terlihat berada di bawah kuasa pengontrolan Tuhan. Dan diukur dari awal dan akhirnya itu dari Tuhan. Jadi siapapun, jadi jangan pernah kamu mau terus melanggengkan, melestarikan kekuasaanmu. Ya, saya lagi mempersiapkan mau buat kira-kira sampai 5 menit lah, nanti dibuat di TikTok atau di Instagram dan juga di YouTube. Bagaimanakah kita memimpin pemimpin di dalam pemilihan umum ini secara iman Kristen, itu kualitas dan persyaratan, kualitasnya itu apa gitu, seorang pemimpin. Nah, kita memakai firman Tuhan kan, kita memakai apa yang kita hari ini lihat gitu. Mini tackle over sin. Kita harus memilih, menghitung orang itu. Jadi kita harus melihat jejak rekamnya dan kelemahan-kelemahan dia apa dan jatuhnya di mana, apakah dia bertobat, apakah dia berbalik, dan kita harus melihat itu semuanya. Dan satu persatu pemimpin ini harus diukur. Oh ini bagaimana? Oh ini ringan. Hidupnya nggak ada ini. Ini orang yang bergantung pada orang tuanya dan semua di backup orang tuanya. Dia tidak bisa mandiri dan dia tidak memiliki kedewasaan dan semuanya. Saudara, kita nggak boleh memilih pemimpin seperti ini. Yang dihitung masa pemerintahannya dan semua pemimpin tahu ada expired date kerajaannya, kekuasaannya. Dan ada masa berlakunya kekuasaan kerajaan. Jadi kalau di Indonesia, pemimpin tertinggi presiden itu masa berlakunya 10 tahun dan selesai. Nggak boleh ditambah, nggak boleh. Ya, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran itu bisa di-impeach, ya, bisa dimaksulkan. Karena rakyat yang menilai terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kemudian perbuatan-perbuatan yang menghina dan juga mengkhianati negara, maka presiden itu bisa diturunkan. Jadi presiden itu kekuasaannya dikontrol oleh kekuasaan yudikatif dan legislatif karena dia eksekutif. Ya, trias politika itu ya. Jadi kekuasaan mengeksekusi itu selalu dikontrol dengan kekuasaan yang membuat undang-undang. Dan yang membuat undang-undang ada kekuasaan penghakiman. Ya, kekuasaan hukum yang ada. Dan itu mengatur semuanya. Jadi presiden nggak bisa semaunya sendiri, raja nggak bisa semua sendiri. Nah, kalau di dalam kerajaan, raja yang tertinggi semua di bawah dia. Nah, ini yang membuat kelemahan. Dan di Inggris, kerajaan itu hanya sebagai formalitas. Dan dia tidak memiliki wewenang di dalam melakukan dan mengatur pemerintahan. Jadi kerajaan dengan pemerintahan negara dan kebangsaan kerajaan Inggris itu berbeda. Ya, jadi ada perdana menteri, ada raja. Dan raja itu hanya mengafirmasi perdana menteri diterima atau tidak. Nah, itu penyeimbangnya adalah dari raja. Tapi raja sendiri dan kerajaan itu tidak memerintah di pemerintahan dan tata negara, tata kelola negara di Inggris. Dan itu dipisahkan. Dan saya pikir di Indonesia itu nanti perlu memisahkan ini. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus dipisah. Ya, kenapa harus dipisah? Karena kalau di bawah satu orang, terjadinya penyelewengan sangat besar. Jadi sama. Jadi penguasa itu kalau diberi kekuasaan semakin besar, dia semakin korup atau menyalahgunakan, abuse power. Pasti menyalahgunakan. Pasti ada konflik of interest. Apalagi itu untuk keluarganya. Maka kita melihat orde baru seperti Presiden Soeharto, kekuasaannya itu akhirnya diberikan pada anak cucunya dan kroni-kroninya dan semua menguasai seluruh bagian yang ada di negara kita, di bangsa kita. Dan itu sangat parah. Sehingga rakyat yang miskin, kesusahan, dan makanan semakin mahal, itu semua terjadi karena korupsi. Terjadi nepotisme, terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam. Dan kalau enggak mungkin. Jadi kenapa Indonesia kalau semakin sulit, cari kerja semakin sulit, semua ini semakin sulit? Karena pemerintahannya korup, abuse power, abuse kedudukannya. Dan itu yang terjadi. Ya,
Dari ayat yang kedua kita lihat ya, tackle itu segala sesuatu, semua kekuasaan yang diberikan pada manusia oleh Tuhan diuji dan kemudian ditempa, ditimbang melalui neraca Tuhan. Dan kalau dia dapati terlalu ringan seperti sekam, maka dibuang. Ya, dibuang. Dan orang-orang Kristen juga sama. Ditampi oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, ditampi oleh iblis. Jadi kalau penguasa ditampi oleh Tuhan, kalau kita ditampi oleh iblis. Wah, kok aneh, Pak? Kita ditampi. Iya, ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar kita bahwa hidup kita akan ditampi oleh iblis. Dan melalui antek-anteknya, melalui anak buahnya, kawan-kawannya dia, dan menguasai jagat ini di dalam dunia kegelapan. Nah, kita baca ya, baca. Lukas 22. Ya, Lukas 22. Ayat yang ke-31. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita belajar tentang kerajaan Allah. Saudara, kita selalu berkaitan dengan kerajaan di dalam dunia yang tidak terlihat. Dunia roh, dunia kegelapan. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Itu selalu berkontradiksi dan perlawanan dan selalu bertentangan dengan apa? Dengan kerajaan kegelapan. Dan ini terjadinya bukan hanya yang nampak ya, tapi terjadi juga di dunia yang tidak nampak. Maka kita diberi oleh Tuhan Yesus, kita diberi anugerah. Dan waktu dia pergi ke surga, kita diberi roh kebenaran, roh Allah, roh Yesus Kristus itu untuk mendiami kita. Kenapa? Karena dia tahu kita nggak bisa melawan dunia roh itu, kecuali kita memiliki firman dan Roh Kudus. Saudara, ini peperangan sebenarnya. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6, kita bukan menghadapi peperangan-peperangan yang cuman kelihatan peperangan fisik daging ini, tapi peperangan kita melawan dunia yang roh. Seperti Petrus juga sama. Iblis mempengaruhi dia dan membuat dia menyangkali, membuat dia kemudian betul-betul menghina Tuhan setelah dia menyombongkan diri. Sama terjadinya. Apa kesombongannya? Aku akan membela kamu sampai mati. Nggak mungkin, sampai nyawaku aku berikan. Aku taat pada kamu, aku bela kamu. Tuhan katakan apa? Enggak. Kamu bela dirimu sendiri itu. Kamu bela kepentinganmu. Dengan nama atas nama Tuhan Yesus, atas namaku. Engkau sedang egois tempat yang tertinggi. Jadi, di manakah Petrus menyembah berhala pada waktu dia mengatakan dirinya mau mati untuk Tuhan. Nah, itu pemberhalaan diri. Untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dan itulah pengaruh iblis yang paling kuat di dalam hidup Petrus adalah menyangkali Tuhan. Artinya apa? Menyembah dirinya. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh setan. Ini kalimatnya. Ya, coba kita lihat. Ya, ayat 28. Lukas 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Jelas ya? Jadi aku menentukan hak-hak kerajaan pemerintahanmu, wilayahmu. Kapan dan di mana siapa yang akan tunduk pada kamu, taat pada kamu. Tuhan sudah memberikannya. Dalam pelayanan kita ini semua. Baik kita pelayanan di rumah tangga kita, sebagai suami istri, orang tua dan anak, di gereja kita sebagai orang-orang melayani, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai pengurus. Saudara-saudara, kita diberi kekuasaan oleh Tuhan dengan wilayah kita masing-masing. Jangan sampai wilayah itu melebihi daripada takaran Tuhan. Dan itu dihitung, kita diperhitungkan dan dinilai. Apakah kamu serakah? Atau kamu menguasai kerjaan orang lain? Atau kamu egois, kamu menguasai dirimu? Dan semuanya bergantung pada saya. Dan semuanya saya senang, saya nangani. Semuanya memuji saya. Nah, saudara, itu adalah pemberhalaan diri dan membuat kita akhirnya seperti Nebukadnezar, seperti Belshazzar. Intinya sama. Hati yang berdosa itu sulit sekali untuk merendahkan diri dan membagi kekuasaan dengan orang lain. Kemudian kita belajar untuk bersama-sama mengorganisasi, melayani, mengerti orang lain. Nah, itu sama. Intinya adalah kita meninggikan diri kita. Ya, demikian. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Tuhan Yesus pun wilayah, jalannya, jangkauannya ditentukan dan dibatasi oleh Bapaknya.
Kamu sudah sekian, nanti sisanya gereja yang akan mengabarkan Injil. Dan kamu serahkan pada gereja dan disertai Roh Kudus, maka gerejalah yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kamu sudah stop, kamu cuma 3,5 tahun selesai. Pelayananmu selesai. Dan itu ditentukan semua oleh Tuhan. Alfa Omega dari seluruh hidup Tuhan Yesus ditentukan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, kita nggak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu dipatok oleh Tuhan. Ya, dihitung oleh Tuhan. Ditackle oleh Tuhan. Mini tackle. Jadi Tuhan Yesus pun dihitung dalam seluruh ketaatannya. Dan dia tidak pernah lepas. Dan dia tidak pernah melanggar. Dan dia taat sempurna. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ayat 31. Simon, Simon, lihatlah. Iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Menampi kamu seperti menampi gandum. Jadi iblis itu tahu Simon itu siapa. Dan dia menuntut apa? Menuntut untuk mencobai kepada Tuhan. Bukan menuntut Simon, menuntut kepada Tuhan. Dia menuntut untuk apa? Untuk menghancurkan kamu. Jadi seluruh hidup orang percaya itu, iblis akan mendakwa kita, akan menjatuhkan kita, dan itu pekerjaan dia. Baik itu menjadikan kita bercerai, menjadikan kita hancur, menjadikan kita berputus asa, kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Nah, itu semua dihantamkan pada kita. Dan itu pekerjaan dari roh kegelapan. Melalui antek-anteknya dan seluruh alat-alat penghancurannya. Ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Mengapa Simon berkata demikian? Dan kemudian Tuhan menyambutnya dengan ucapan-ucapan dan menjamin Simon bahwa dia telah mendoakan. Aku telah mendoakan. Aku tahu apa yang aku minta kepada Bapa. Aku tahu apa yang akan Bapa kerjakan kepada dirimu. Dikatakan di sini, Bapakku yang akan memberikannya kepadamu. Yang menentukannya bagimu. Nah, dan dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf sadar, waktu kamu menyangkali 3 kali itu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan aku bersedia mati bersama-sama dengan engkau. Betul gitu? Tetapi Yesus berkata, dan dia memberikan dan menubuatkan dengan pasti apa yang terjadi di hidup Simon. Dia mengatakan, aku berkata padamu, Petrus, hari ini juga, nah sama kan dengan Belshazzar, hari ini juga Tuhan binasakan dia. Hari ini juga kamu menyangkali aku. Tapi Tuhan memberikan pertobatan. Tuhan memberikan penyesalan. Tuhan membawa Petrus mengetahui dirinya adalah orang yang berdosa dan dia menangis, dia betul-betul teriak, dia menangis, dia sungguh-sungguh kalau orang katakan menangis dengan sangat berat sekali. Dan dia menyangkali 3 kali. Dikatakan, ayam tidak akan berkokok. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Bahwa engkau mengenal aku. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Simon menyangkali Tuhan 3 kali. Nah, saudara perhatikan ini ya. Jadi siapapun yang dituntut didakwa oleh iblis tanpa pertolongan Tuhan, tanpa didoakan oleh Tuhan, tanpa disertai oleh Tuhan, maka tidak ada satu orang pun di dalam kehancuran dan di dalam dosa yang mempengaruhi semua manusia. Tidak ada manusia yang bertahan di atas dan semua jatuh. Termasuk Simon. Dan kenapa dia nggak jatuh? Karena Tuhan yang menopang dia. Karena Tuhan yang mendoakan dia. Dan Tuhan yang mengembalikan dia. Supaya apa? Supaya dia menjadi contoh dan memberitakan pada murid-murid yang lain, saudara-saudaranya. Dan supaya mereka diperingatkan dengan kejadian penyangkalan Petrus, saudara, kita diingatkan, sekuat apapun kita mau membela atau kita mau mempertahankan kekuatan pelayanan kita, kekuasaan kita, iman kita, tanpa kekuatan dan doa dari Tuhan Yesus, apa yang kita rasa kuat, kita jatuh semuanya. Dan tidak ada yang bisa bertahan. Kenapa? Karena iblis lebih tahu di mana kelemahan kita daripada diri kita.
Dan dia tahu betul bagaimana menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan mengatakan, inilah hambaku, inilah yang aku kenal, maka sehebat apapun iblis, sesudah Tuhan yang menopangnya, nggak bisa kalah. Kita nggak bisa dikalahkan. Dan yang terakhir, apa akibatnya? Setelah ditimbang, setelah dihitung pemerintahannya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan? Kamu menghina aku. Kamu terus kemudian bukan hanya menghina ya, tapi kamu menginjak-injak dan kamu betul-betul melakukan dosa yang tidak bisa lagi ditoleransi, tidak bisa lagi dinantikan oleh Tuhan. Tapi kamu semakin menjadi-jadi dan kamu semakin tinggi hati dan kekuasaan itu memabukkan kamu. Ya, jadi dalam mabuknya itu luar biasa nih. Dalam mabuknya itu Tuhan kemudian menampakkan masa depan Belshazzar dan dia menuliskan bahwa dia pemerintahannya dihitung oleh Tuhan. Hidupnya diuji oleh Tuhan, ditimbang oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Peres. Kerajaanmu dipecahkan oleh Tuhan. Kamu sudah tidak mempunyai kerajaan dan kamu akan dibinasakan. Dan dipecahkan, dibagikan ke kerajaan Media dan kerajaan Persia. Jadi Babilonia, Media, Persia. Babilonia di dalam ada orang-orang Kastim, kerajaan orang Kastim dikuasai oleh Nebukadnezar. Jadi Babilonia, Kastim, Media, Persia, kemudian kerajaan Romawi. Itu patung yang ada. Dan itu sudah berakhir pemerintahan mereka. Jadi sekarang ini, saudara, tidak ada kekuasaan yang seperti Babilonia, tidak ada kekuasaan seperti Kastim, Media, Persia, atau seperti Romawi. Karena sudah dihancurkan oleh Tuhan dan sekarang berdiri kerajaan dari batu itu, bukan dari emas perak, tapi dari batu, dari tanda petik, dari tanah liat melambangkan akan Kristus, kerendahan hatinya, dan menghancurkan seluruh ketinggian hati. Dan dari lutut itulah, dari kakinya itulah, kerajaan ini dirobohkan dan kemudian dihancurkan semua seperti sekam. Dan berdirilah kerajaan Kristus sekarang tambah besar, seperti biji sesawi. Kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Dan kerajaan yang begitu lemah ini, kerajaan Kristus yang dibangun dengan lemah ini, penghinaan, penderitaan, itulah yang menghancurkan seluruh pemerintahan penguasa kerajaan dan akan mendirikan kerajaan yang kekal selama-lamanya di langit dan bumi ini yang akan dijadikan langit dan bumi yang baru. Jadi Peres, kamu sudah selesai. Kamu sudah tamat dan kerajaanmu aku bagikan kepada Media dan Persia. Dan malam itu juga Belshazzar dibinasakan Tuhan. Saudara, kelakuan Nebukadnezar, kelakuan Belshazzar, walaupun dia tahu, dia sadar, dan dia merasa, oh iya, betul. Tapi dia tetap tidak berbalik sampai akhir malam itu. Nebukadnezar, Belshazzar, nah, khususnya Belshazzar ini, tidak berbalik berubah dan menyembah Tuhan. Dia tahu mengakui Allahmu Allah Maha Tinggi, tapi hatinya tidak menyembah. Kenapa? Karena kekuasaan, kehormatan semuanya membutakan dia. Nah, saudara, kita belajar hari ini. Segala berkat yang dari Tuhan, segala talenta dari Tuhan, jangan pernah memabukkan kita. Saya pernah bertemu dengan satu hamba Tuhan pendeta, yang gerejanya besar terbesar di Indonesia. Yang saya pernah ngomong. Jadi dia mengatakan apa? Satu hal yang paling saya takuti. Ini bukan orang reformasi, bukan orang reform, ya, bukan orang Injili juga, tapi dia orang dari karismatik Pentakosta. Dan pendeta ini mengatakan, ada hal yang saya takuti, satu hal yang saya takuti. Saya paling takut kalau saya diperhitungkan Tuhan. Dan kemudian saya mendapati dan betul-betul saya dapati segala sesuatu yang saya bangun, yang saya banggakan, gedung yang besar itu sia-sia. Saudara, ini keluar dari orang yang bisa mendirikan pelayanan, yang bisa mendatangkan orang hampir jutaan itu. Dan anggotanya tuh ratusan ribu orang. Dan gedung-gedung gerejanya besar-besar semua. Tapi dia pernah mengatakan, aku di dalam ketakutan yang luar biasa. Kalau Tuhan menghitung semua apa yang aku kerjakan, pelayananku, kekayaan dan harta benda semuanya, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Dan dia mengatakan, tidak.
Dan kemudian hamba Tuhan ini sakit, kena stroke, kemudian mati, sekarang udah mati. Dan kemudian menurun ke anaknya. Nah, ke anaknya. Dan anaknya tidak belajar dari papanya. Dan dia membanggakan diri. Dan dia melakukan semua seperti penguasa dunia. Nah, saudara, kita tinggal tunggu akhirnya. Nggak perlu mini tackle uvarsin, nggak perlu penglihatan seperti Daniel, pohon yang besar, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah tertulis dan sudah ada dan sudah ngerti kita. Kita semua sudah tahu, kita sudah ngerti. Masalahnya, apakah hati saya itu tahu dan kita kemudian rendah hati? Yang tinggi hati direndahkan oleh Tuhan, yang sombong akan dihina oleh Tuhan. Nah, saudara, itu ada di ayat firman Tuhan semua dalam 1 Korintus. Dan kita hari ini belajar dan kita merenungkan hari ini. Nah, saudara, jangan pernah kita membawa semuanya berpusat pada diri kita. Berpusat kepada hati kita. Nah, saya juga lagi berdoa. Ya, berdoa masa depan gereja GPRI. Ya. Jadi nanti saya berdoa ada hamba Tuhan yang bisa estafet menggantikan apa yang kita kerjakan. Dan juga pengurus, kalau bisa banyak orang sudah bisa membawakan kata kesasi. Dan nanti ke depan bisa masuk dalam pemerintahan imamat rajani, dan itu kerinduan yang sangat luar biasa. Ya, satu idealisme kita akan mendirikan satu pelayanan, satu gereja yang sungguh-sungguh mengagungkan Kristus, dan kepala gereja, dasar gereja adalah Kristus. Dan tidak ada satu kuasa yang mau bercokol selama-lamanya di dalam gereja. Kalau mau, maka Tuhan hempaskan kita dan kita dijadikan sebagai sekam, dan tidak diperhitungkan lagi apa yang kita layani. Jadi sekarang ini saya mendengarkan tadi, contohnya hamba Tuhan tadi, semua orang-orang yang pernah hidup di sana mengatakan satu kalimat, ya percuma, akhirnya terjadi juga. Jadi yang dibangun akhirnya nggak ada sisanya. Dan gerejanya mulai dijual satu-satu. Gereja-gereja besar itu akhirnya bangkrut, dijual. Dan tinggal beberapa gereja, tidak lebih dari mungkin 5-6 gereja. Dari puluhan gereja, itu akhirnya cuma tinggal 5-6 gereja. Dan 5-6 gereja pun akan dijadikan cuma jadi 2 atau 3 gereja. Nah, saudara bayangkan. Jadi apa yang dibangun sekarang? Dan kemudian runtuh satu-satu. Dan tidak bisa lagi. Kalau engkau tidak kembali pada Tuhan, tidak bertobat, semuanya akan dilenyapkan, hancur semuanya, selesai semuanya. Dan saya pernah ke gereja Robert Schuller. Gereja yang besar yang menjadi kebanggaan Amerika, gereja kaca yang luar biasa itu. Sekarang dijual, dilelang, karena nggak bisa bayar utang. Jadi kita nggak mau hidup seperti ini. Kenapa? Karena dari rumah ke rumah, gereja-gereja yang benar bukan gereja yang semakin besar, semakin besar. Dan saya juga melihat ada di Jakarta juga sama. Ada mendirikan gereja besar. Tempatnya dengan musiknya yang begitu besar. Saudara, kita sedang mengerjakan apa sebenarnya? Dan tidak ada satu orang yang bisa melawan tuntutan dari iblis. Saudara, tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa kuat. Dan ini pun dialami Billy Graham. Ini pun dialami oleh John Wesley. Dialami oleh semua pengkhotbah. Dan dia mengatakan satu kalimat, dan hampir sama semuanya. Jangan pernah membuat nama saya dikenang di sejarah manusia. Tanpa Kristus, aku bukan apa-apa. Jadi, Lutheran, Martin Luther, John Wesley, Jonathan Edwards pernah mengatakan, termasuk John Calvin, jangan pernah mengagungkan aku dan menjadi nama gereja atau nama apapun. Tapi kenyataannya, kita menyebut nama, oh ini gereja Calvin, ini gereja, dan itu dipakai. Ya, dan kita berdoa. Itu yang paling sedih waktu kita memakai nama gereja, nama Luther, nama dari Calvin, nama Wesley, nama nanti kalau mungkin nama yang lain, mungkin nama Agung gitu kan. Saudara, itu satu kesedihan yang luar biasa. Ya, dan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Oke, kita bersyukur, kita tutup dengan doa ya hari ini.